Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saiful Bicara. Teman-teman semua, putusan Mahkamah Konstitusi 60 yang kemudian menuai banyak pujian, banyak apresiasi dari berbagai kalangan, bahkan elit-elit partai politik yang kemudian pro terhadap demokrasi, pada akhirnya dihantam oleh badai kekuasaan yang kemudian menggunakan tangan kekuasaannya dengan menggerakkan badan legislatif gitu ya di balik kemarin tadi pagi atau tadi siang dengan pemerintahan yang kemudian memutuskan bahwa menganulir keputusan MK 60 dan kemudian dalam kaitannya dengan undang-undang tetap berkiblat pada putusan Mahkamah Agung. Yang menjadi poin dan kemudian menjadi perhatian banyak orang terkait dengan bagaimana situasi demokrasi yang mulai diobrak-abrik, walaupun bukan hanya satu kali ini, tapi beberapa kali sebelum menjelang Pilpres juga sudah demikian masifnya cara-cara kekuasaan atau syahwat kekuasaan mendominasi dalam ruang demokrasi. Hari ini kita dipertontonkan dengan telanjang oleh satu siklus demokrasi yang mulai juga diobrak-abrik dengan tadi menganulirnya keputusan MK dan kemudian berkiblat pada keputusan Mahkamah Agung. Untuk teman-teman yang belum membaca putusannya, silahkan akses di berbagai macam akses media gitu ya. Teman-teman sudah bisa dengan mudah mencari tahu apa sih keputusan atau putusan MK 60 itu. Secara garis besar, putusan MK 60 itu menghilangkan threshold gitu ya, atau thresholdnya diturunkan jadi 10%, kemudian 8,5%, 7,5%, 6,5%. Bahkan di putusan MK itu juga disebutkan terkait dengan batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur, yang dimana kalau kemudian merujuk dari putusan MK 60 itu, maka anaknya presiden yang kemarin digadang-gadang akan maju di Pilgub Jawa Tengah tentu tidak akan bisa mencalonkan diri. Tapi karena dianulir dan kemudian berkiblat pada putusan Mahkamah Agung, maka anak presiden Kaisang dapat kemudian mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Ini poin utama yang kemudian kita kritisi dan kita sengaja kemudian berisik sama-sama gitu ya. Terlepas bahwa teman-teman kemarin ketika Pilpres mendukung 02, 01, 03, itu bagian dari siklus yang teman-teman pilih ya. Tapi bagi saya pribadi sebagai warga sipil yang kemudian prihatin dengan kondisi bangsa dan prihatin dengan kondisi demokrasi yang sedari awal kita perjuangkan, yang sedari awal kita berharap dengan kita ada di dalam ekosistem demokrasi, mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat, mampu menjawab permasalahan bangsa dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan akut yang dihadapi bangsa ini. Tapi nyatanya hari ini demi syahwat kekuasaan, segala hal yang kaitannya dengan konstitusi, segala hal yang kaitannya harusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah gitu ya, pada akhirnya itu luntur dan dipertontonkan dengan sangat vulgar untuk kemudian menyeberang dari yang seharusnya. Hari ini mungkin dari berbagai banyak masyarakat atau elemen gitu ya mulai bergerak, bahkan mulai memasifkan tagar untuk ikut turun aksi besok di tanggal 22 Agustus. Dan itu adalah salah satu kepedulian dan kecintaan kita terhadap bangsa ini, sehingga salah satu kecintaan dan kepedulian kita wujudkan dengan turut serta turun ke jalan untuk menyuarakan apa yang benar seharusnya kita suarakan, dan yang salah kita juga suarakan salah gitu ya. Jadi positioning kita bukan ini karena Anies, ini karena PDIP, ini karena elit politik, ini karena sesuatu yang kaitannya dengan kepentingan politik, tapi ini lebih jauh karena demokrasi kita yang kemudian saat ini sedang terancam oleh siklus kekuasaan yang sangat mudah sekali mempertontonkan sesuatu yang salah gitu. Bayangkan teman-teman semua, ada standar ganda yang dilakukan oleh penguasa, di mana ketika putusan MK itu muncul, yang satu diterima, yang satu tidak gitu. Tapi poin pentingnya,
ketika keputusan MK itu menguntungkan, maka akan segera dilaksanakan. Teman-teman ingat tentang putusan MK 90 yang dimana itu menguntungkan calon wakil presiden Gibran. Dengan lugas, dengan tegas, penguasa dan elit menyatakan bahwa keputusan MK adalah final dan binding atau final dan mengikat. Sementara ketika putusan MK terkait dengan pilkada yang kemudian merugikan Kaesang, di mana terancam tidak bisa memajukan atau mencalonkan diri dalam ruang election di November besok karena terbatas usia, maka dengan sangat sigap DPR beserta pemerintah kemudian dengan tangan baliknya memutuskan untuk menganulir putusan MK dan berkiblat pada putusan MA. Disinilah letak kekuasaan yang kemudian hari ini sangat rakus sekali, mengorbankan kepentingan rakyat, mengorbankan kepentingan yang lebih luas hanya untuk memenuhi nafsu kelompok, golongan, dan bahkan keluarganya. Jadi untuk teman-teman yang besok akan bergerak, besok akan bersuara di jalanan, besok akan berkeringat bersama di jalanan untuk memperjuangkan apa yang kita anggap ini jadi penting, maka saya katakan teruslah bergerak, teruslah berjuang, dan teruslah menggapai apa yang perlu kita gapai bareng-bareng, yaitu menegakkan demokrasi. Kita tentu sangat muak dengan para politisi yang terlihat manis di depan, manis ketika akan adanya pilkada, tapi setelah pilkada dan pileg itu dilaksanakan, mereka acuh pada rakyat dan konstituen. Mereka tidak lagi memikirkan dan mewakili rakyat, tapi mereka mementingkan dan mewakili kelompoknya atau partai politik dan ya para elit-elit yang menjadi bohir-bohir mereka. Ini adalah fenomena dan permasalahan bangsa yang perlu kita selesaikan dan kita upayakan bersama. Tangan-tangan demokrasi yang hari ini mulai dipecah-pecah, dibuat lumpuh gitu ya oleh para elit kekuasaan yang saya rasa mereka tidak takut mati karena mungkin mereka merasa dirinya akan hidup selamanya, tapi kita tahu bahwa mereka juga pada akhirnya akan terjungkal pada liang lahat yang kemudian harusnya mereka ingat bahwa mereka punya amanah rakyat yang harus diselesaikan dan dituntaskan untuk kepentingan rakyat. Tapi nyatanya hari ini mereka justru bergerak berdasarkan apa yang kemudian mereka inginkan berdasarkan kelompoknya. Jadi masalah ini sudah sangat serius teman-teman semua. Saya hanya ingin menyampaikan lewat media ini, semoga apa yang sedang kita perjuangkan mendapatkan satu keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita yakini. Dan semoga apa yang sedang kita niatkan untuk terus menjaga demokrasi dan merawat Indonesia ini tidak akan pernah surut sampai itu tegak semuanya. Dan tentu kita akan lawan para politisi, para penguasa, para elit yang kemudian bersengkongkol dengan bersenggama dengan sebuah kecurangan, sebuah keburukan. Dan kita sudah jenuh dengan kondisi yang carut marut seperti ini. Salam pergerakan, semoga teman-teman dikuatkan dalam perjuangan ini. Panjang umur perjuangan, hidup masyarakat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.